Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa dunia tuh lagi neken kamu kuat banget? Kayak jalan ke depan tuh gelap dan penuh rintangan. Jujur aja di momen-momen kayak gitu, pengen nyerah rasanya tuh gede banget kan? Tapi gimana kalau sebenarnya di titik terendah itulah kekuatan terbesarmu lagi nunggu buat dibangunin? Nah, di sesi bedah buku kita kali ini, kita bakal ngulik sebuah panduan luar biasa buat nemuin kekuatan di masa-masa gelap itu dan gimana caranya ngubah setiap kesulitan jadi batu loncatan buat melompat lebih tinggi. Untuk ngebahas ini, kita bakal pakai satu buku yang luar biasa inspiratif. Judulnya Jangan Pernah Menyerah, ditulis oleh Dr. Rahmat Maulana. Buku ini tuh bukan cuma sekedar kumpulan quotes motivasi yang bikin semangat sesaat ya. Ini lebih ke peta jalan psikologis yang deep banget buat ngebangun ketahanan mental kita. Lewat buku ini, Dr. Rahmat Maulana bakal jadi pemandu kita buat lebih paham sama isi kepala kita sendiri pas lagi ngadepin badai kehidupan. Di bagian prolognya, ada satu kutipan yang benar-benar indah dan bikin tenang. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Kalimat ini tuh rasanya kayak pelukan hangat buat siapa aja yang lagi berjuang. Kita semua pasti pernah ada di fase capek, kecewa, dan ngerasa stuck. Tapi ingat, nyerah itu bukan akhir cerita. Kesulitan yang lagi kamu hadapin sekarang ini sebenarnya adalah proses persiapan menuju kemudahan yang udah nungguin kamu di depan sana. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melewati ambang batas kesadaran diri dan rasa takut. Yuk kita mulai nyelam ke dalam pikiran kita sendiri. Langkah pertama yang paling krusial sebelum kita bisa bangkit itu sederhana tapi susah, yaitu kenali diri sendiri. Ada psikolog namanya Tasha Eurich yang ngejelasin kalau kesadaran diri atau self-awareness itu kebagi dua. Pertama, sisi internal, alias paham nilai dan emosi kita sendiri. Terus yang kedua, sisi eksternal, yaitu sadar gimana kita berdampak ke orang lain. Jujur ngakuin kelemahan dan kekuatan kita, itu sama sekali bukan tanda lemah loh. Justru ini fondasi paling dasar dari mental yang tangguh. Kalau kita tahu batas kemampuan kita jadi tahu persis mana yang harus dilindungi dan mana yang harus ditingkatin. Terus gimana dong cara ngebangun self-awareness ini? Tenang, psikologi modern punya langkah-langkah praktisnya. Kita bisa mulai dari nulis jurnal tiap hari buat refleksi atau cobain meditasi mindfulness biar pikiran lebih calm. Jangan takut juga buat nanya ke diri sendiri, kenapa sih kita bereaksi tertentu terhadap suatu masalah? Dan yang gak kalah penting, minta feedback atau masukan yang objektif dari orang-orang terdekat yang kamu percaya. Ini langkah nyata banget buat kita semua biar lebih kenal sama diri sendiri. Nah, pas kita udah mulai kenal diri sendiri, biasanya bakal muncul nih dua tamu tak diundang, rasa takut dan keraguan. Seringnya kita nganggap mereka ini musuh kan? Padahal kalau dilihat dari kacamata evolusi, rasa takut itu alarm pelindung alami kita. Kadang emang dipicu sama trauma masa lalu atau ekspektasi sosial yang nggak masuk akal. Jadi nggak usah musuhin rasa takutmu, anggap aja dia bawa pesan yang ngajak kita buat lebih peduli sama hal-hal yang penting buat kita. Terus gimana cara naklukinnya? Gini, berani itu bukan berarti kamu nggak punya rasa takut sama sekali. Berani itu artinya kamu tetap maju walaupun lagi takut. Strateginya lumayan brilian nih. Pertama, hadapin langsung lewat terapi eksposur, tapi pelan-pelan aja. Terus reframe atau ubah cara pandangmu. Kamu juga bisa loh ngejadwalin waktu buat khawatir. Iya beneran, kasih waktu 15 menit aja sehari buat mikirin semua kekhawatiranmu, biar dia nggak ngerusak sisa harimu. Jangan lupa juga buat visualisasi keberhasilan, dan selalu siapin rencana cadangan. Lanjut ke bagian kedua, jalan ujian, motivasi, stres, dan ketahanan mental. Di fase ini, kita ibaratnya lagi ngumpulin amunisi psikologis buat bertahan hidup di pendakian yang curam. Kita bakal ngomongin gimana caranya ngejaga motivasi dan ngehandle stres. Coba kita bedah sedikit soal motivasi. Menurut teori determinasi diri dari Deci dan Ryan, motivasi itu ada yang internal dan eksternal. Kalau kita cuma ngandelin yang dari luar, kayak nunggu dipuji atau ngejar materi, kita bakal gampang banget runtuh pas hal-hal itu nggak ada. Makanya, kita butuh banget yang namanya motivasi internal. Dorongan yang murni dari dalam, karena kita ngerasa pegang kendali, merasa mampu, dan connect sama nilai yang lebih besar. Ini ibarat api yang gak bakal mati walaupun diterjang badai sekencang apapun. Biar api motivasi dari dalam itu tetap nyala, ada trik praktisnya. Coba deh pecah tujuan gede kamu jadi goals kecil yang bisa dicapai tiap hari. Kenapa? Karena pas kita ngerayain kemenangan-kemenangan kecil ini, otak kita bakal otomatis ngeluarin hormon bahagia. Terus, kelilingi diri kamu sama lingkungan yang positif dan gunakan imajinasi kamu buat ngebayangin kesuksesan itu. Ini bakal jadi perisai yang lindungin motivasimu. Tapi, ya motivasi aja nggak bakal cukup kalau mental kita nggak tahan banting.
Ketahanan mental atau resilience itu tuh mirip banget sama otot. Nggak bisa gede dalam semalam. Dia harus dilatih terus, dikasih beban dikit-dikit lewat tantangan, baru deh bisa makin kuat. Orang yang mentalnya tangguh itu bukan berarti nggak pernah sedih ya. Mereka cuma tahu cara nerima emosi negatif dengan sehat dan ngelihat rintangan sebagai ajang buat belajar, bukan akhir dari segalanya. Ngomong-ngomong soal rintangan, stres itu pasti mampir. Nah, menurut teori Lazarus dan Folkman, ada 2 cara coping atau ngatasin stres yang harus seimbang. Pertama, yang fokusnya ke masalah. Jadi kita aktif nyari solusi dan ngubah situasi yang bikin pusing itu. Kedua, yang fokusnya ke emosi, di mana kita lebih ke menata hati dan pikiran buat nerima hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Kunci survive tuh, ya nemuin balance di antara keduanya. Jadi langkah konkretnya gimana nih buat ngedetoks pikiran dari stres yang numpuk? Simple, jangan tolak emosinya, terima aja dulu. Terus cobain latihan tarik napas dalam, kelihatannya sepele, tapi ini terbukti secara biologis bisa nurunin hormon stres loh. Terus berani dong buat bikin batasan yang jelas, berani bilang enggak, dan jangan ragu buat minta bantuan orang yang kamu percaya. Punya pikiran yang tenang di tengah situasi kacau itu benar-benar sebuah superpower. Dari semua latihan kelola stres tadi, pelan-pelan bakal muncul nih kepercayaan diri yang asli. Psikolog Albert Bandura punya konsep namanya efikasi diri. Intinya, percaya diri itu bukan sekedar mikir positif tanpa isi. Percaya diri itu kebangun dari pengalaman nyata. Tiap kali kamu berhasil ngelewatin tantangan kecil, kamu tuh kayak lagi nabung bukti di otak kamu, bilang kalau ternyata kamu itu mampu. Bukti-bukti inilah yang bikin kamu makin berani ngambil langkah yang lebih gede. Masuk ke bagian ketiga. Jalan kembali, menghadapi kegagalan, dan kemampuan beradaptasi. Ini babak final dari perjalanan mental kita, dan disinilah letak ujian terbesarnya. Motivasi udah ada, stres udah bisa dikelola, tapi ada satu rintangan raksasa terakhir yang harus kita hadapin. Coba deh renungin pertanyaan ini bentar aja. Gimana kalau ternyata kamu gagal? Gimana kalau semua persiapan mati-matian yang udah kamu lakukan ternyata masih kurang, dan kamu ujung-ujungnya tetap jatuh? Jujur, ini ketakutan paling dalam dari hampir semua manusia kan? Ketakutan akan kegagalan. Untungnya, psikologi punya jawabannya. Carol Dweck punya teori luar biasa soal growth mindset atau pola pikir berkembang, yang bakal ngubah total cara kita ngelihat kegagalan. Gagal itu bukan stempel permanen tentang siapa diri kita. Gagal itu murni cuma sebuah peristiwa, sebuah data, atau feedback. Penting banget nih buat misahin harga diri kita dari kesalahan yang kita buat. Kalau kamu gagal ngelakuin satu hal, itu nggak otomatis bikin kamu jadi manusia yang gagal, setuju kan? Nah, biar bisa cepat bangkit lagi, gimana caranya? Pertama, terima dulu realita pahitnya. Ingat, pisahin identitasmu dari si kegagalan itu. Habis itu, evaluasi diri. Tapi please nggak usah sambil ngehukum atau maki-maki diri sendiri. Ganti narasinya di kepalamu. Dari yang tadinya mikir nggak bisa, jadi mikir kalau kamu lagi belajar. Kalau udah, balik lagi ke arena dengan strategi yang benar-benar baru. Dan satu lagi, nggak ada pahlawan yang naik gunung sendirian. Riset juga ngebuktiin kalau dukungan sosial itu ngebantu kita pulih lebih cepat dari kegagalan. Kita butuh orang buat numpahin emosi, mentor buat ngasih arahan, temen yang siap bantu secara fisik, dan pastinya komunitas tempat kita ngerasa diterima. Bangunlah support system ini dari jauh-jauh hari, sebelum badainya beneran datang. Kalau diibaratkan scale tertinggi dari ketahanan mental, itu adalah kemampuan beradaptasi. Charles Darwin pernah bilang, yang bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Di dunia yang perubahannya secepat sekarang ini, kemampuan buat jadi fleksibel, buat niklasin rencana lama, dan ngerangkul realita yang baru, itu benar-benar skill paling mahal yang bisa dimiliki pikiran kita. Terus gimana biar kita lebih adaptif? Simpelnya, berhenti ngelawan angin dan mulailah menari bareng angin itu. Kita perlu ngelatih yang namanya fleksibilitas kognitif, alias nyoba ngelihat masalah dari kacamata yang beda. Sering-sering refleksi diri, biasain mindfulness biar nggak gampang panik pas ada perubahan mendadak, dan pecah goals yang kegedean itu jadi langkah-langkah yang lebih gampang disesuaikan. Gitu caranya kita berselancar di atas ombak ketidakpastian. Masuk ke bagian akhir, kesimpulan, teruslah melangkah maju. Nggak kerasa kita udah ada di penghujung sesi bedah buku ini. Kita udah nguliti banyak hal, mulai dari ngenali rasa takut, nyari motivasi asli dari dalam, sampai belajar gimana caranya menari di tengah kegagalan dan perubahan. Kalau cuma ada satu pesan yang bisa kamu bawa dari pemikiran Dr. Rahmat Maulana hari ini, ingat baik-baik ya, kekuatan yang benar-benar sejati itu nggak diukur dari seberapa gampang hidupmu atau seberapa jago kamu hindarin jatuh. Nggak gitu, kekuatan sejati itu adalah keberanian kamu buat natap kegelapan itu, nemuin sedikit aja cahaya harapan di sana.
dan dengan penuh kesadaran, milih buat ngambil satu langkah kecil ke depan, walaupun berat. Sebagai penutup, saya pengen ngasih satu bait puisi dari epilog buku ini yang ngena banget. Tak perlu takut pada luka yang dalam, karena dari sanalah kuatku tercipta. Kamu tuh punya potensi yang gak ada batasnya. Luka, rasa capek, dan semua rintangan yang kamu hadapi sekarang sebenarnya lagi ngebentuk versi dirimu yang jauh lebih hebat. Makasih banyak ya udah dengerin sesi bedah buku kita kali ini. Jangan pernah berhenti berproses dan sampai jumpa di pendakian kita selanjutnya.